Selamat pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semoga apa yang kita harapkan di tahun yang baru ini akan menjadi kenyataan dan kita semua tetap dapat di bawah naungan Tuhan Yesus. Baik, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Munda Budi nomor 58, This is the Day. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang baru dan kesempatan yang baru, sehingga kami semua dapat dibangunkan dari istirahat kami dan kami dapat dipersiapkan kembali untuk mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati jalan ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, oleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kedua dari Kidung Muda Mudi 92. Baitnya yang pertama, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jem. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Kakak minta kalian semua membuka dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10. Kalau adik-adik semua sudah membuka Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali Tuhan dalam ibadah online untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang akan kami baca, kami renungkan, itu semua dapat memperkuat iman dan percaya kami. Terima kasih banyak ya Bapa, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, silakan berdiri adik-adik semuanya. Kita akan membaca Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu
dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah bacaan Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk adik-adik sekalian. Ya, kajian senang sekali ya kembali kita bertemu di awal tahun yang baru, tahun 2021 ya. Adik-adik sekalian ya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang merupakan salah satu nih ya kesukaannya kajian ya, favorit dari kajian dulu masih mengajar ya, PA pelayanan anak ya. Pasti adik-adik juga kenal banget nih ya dengan pembacaan hari ini tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Kenapa sih? Pasti adik tahu ya, perjanjian Allah dengan Nuh yaitu yang namanya pelangi. Wah, paling seneng banget, warna-warni lagi ya. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Nabi Nuh juga dipakai Allah ya di masanya ya untuk membawa suatu tatanan yang baru ya dalam kehidupan. Karena pada waktu itu Tuhan ya memberikan kepada Nabi Nuh itu kepercayaan ya untuk membuat bahtera ya di tengah-tengah angkatan yang boleh dibilang nggak ada yang percaya lagi ya. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia itu hanya memberikan hasil kejahatan ya. Jadi Tuhan sebenarnya kecewa sama manusia, tapi Nabi Nuh mendapatkan kasih di hadapan Allah karena di antara semua orang-orang yang gak percaya dan yang melakukan hal yang buruk, ternyata Nabi Nuh dan keluarganya masih tetap memelihara kasih Tuhan ya. Justru itu dia diberikan kepercayaan untuk bisa membawa ya semua yang ada ya, yang bisa diselamatkan oleh Tuhan ya. Dan dengan ketekunan ya Nabi Nuh membuat ya bahtera itu. Dan adik-adik sekalian, tibalah kita dengan di pasal yang ke-9 ini ya, perjanjian Allah dengan Nabi Nuh ya. Setelah air bah itu udah surut ya, kemudian Tuhan menjanjikan berkatnya kepada Nuh dan keluarganya ya. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya perjanjian Allah dengan Nabi Nuh ini bukan hanya dengan Nabi Nuh aja, tetapi ternyata untuk seluruh umat manusia ya, dan juga kepada hewan-hewan binatang yang ikut bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera Nabi Nuh itu sendiri ya. Kemudian kita tahu sekali ya bahwa pelangi yang adalah tanda perjanjian dari Allah itu ya, melambangkan yaitu kedamaian juga ya, melambangkan bahwa kalau Tuhan melihat ya pelangi itu, dia akan ingat perjanjian dia dengan manusia, sehingga dia tidak akan mendatangkan lagi ya air bah itu ke dalam kehidupan manusia ya. Kemudian Allah itu sebenarnya menjanjikan hal-hal yang baik sebenarnya untuk manusia, karena pada saat itu ya hanya keluarga Nabi Nuh yang selamat ya. Perjanjian Allah itu sebenarnya ya melalui Nabi Nuh itu menandakan bahwa keselamatan bagi hidup umat manusia ya, dan juga binatang ya seluruhnya. Makanya kita baca sini lalu dari ayat yang 1 ya sampai dengan ayat yang ke-5 itu semuanya tentang keselamatan manusia ya. Kemudian yang kedua tentang berkat keturunan ya. Salah satu berkat dari Allah yaitu berkat keturunan ya. Kita banyak menerima berkat-berkat dari Allah ya. Salah satunya juga adalah berkat keturunan ya. Karena Tuhan menjanjikan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah di dalam dunia ini ya. Ya, sehingga tidak terbilang jumlahnya ya. Kemudian Allah juga memberikan kepada Nabi Nuh juga ya penyertaan. Ya, penyertaan. Ya, artinya bahwa kasih Tuhan itu nggak hanya sampai di Nabi Nuh, tapi di seluruh juga kan keturunan Nabi Nuh juga ya, seluruh umat manusia sampai saat ini ya. Sebenarnya penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan ya. Kemudian adik-adik tahun sekalian, adik-adik harus mengetahui juga bahwa janji Allah itu tiap kali diperbaharui ya, nggak hanya janji Allah cuma itu aja ya. Kita tahu bahwa pada zamannya Abraham ya, perjanjian itu dilakukan melalui sunat ya kan perjanjiannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini ya? Saat ini kita pembaharuan yang perjanjian yang diberikan oleh Allah itu melalui kita dimateraikan ya, melalui Roh Kudus
ya, sehingga hidup kita bisa berubah, hidup kita bisa diubahkan ya, untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah ya. Adik sekalian, dibutuhkan kesabaran untuk menantikan janji Allah dan berkat-berkat Allah yang tercurah ya. Kita nggak hanya bisa Tuhan kita minta ya. Kalau Tuhan nggak minta berarti kita ngambek, marah sama Tuhan. Itu hal-hal yang harus kita hindari ya, karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin dan menurut waktu Tuhan. Nah itu dia, kadang-kadang kita nggak ngerti nih waktu Tuhan ya kan, kita maunya waktu kita, wah aku maunya sekarang nih, kita maunya apa yang kita minta saat ini kita terima langsung. Waduh, itu bisa gawat ya, karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita minta itu apakah baik. Nah, tapi Tuhan Maha mengetahui ya. Dia senantiasa memberikan ya janji-janjinya dan memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan waktu Tuhan. Makanya kan ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, ya kan? Nah, ada di sekalian, janji Tuhan itu juga waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita ya. Nah, untuk kita menerima janji Tuhan, kita butuh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menunjukkan ya, berkarya untuk Tuhan. Jangan hanya berkarya untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga berkarya untuk orang lain ya. Kita di tahun 2021 ini memasuki minggu yang baru ya. Kakak mau meminta kepada adik sekalian, coba ya buat resolusi yang baru. Wah ya, di list nih apa aja nih tahun 2021 yang ingin adik-adik perbaharui dari tahun-tahun yang lalu, yang enggak negatif atau yang sudah berlalu ya, sekarang ini harus diperbaiki ya untuk di tahun yang baru, sehingga adik-adik mempunyai tujuan yang baru ya, hidup yang baru di dalam Tuhan ya. Mengenai hidup yang baru ini nanti kakak ada nih sama Kak Ari akan memberikan juga kepada kalian semua pemberian tugas ya sebenarnya, tapi nanti ya setelah ibadah selesai baru kita akan masuk di dalam pengumuman. Oke. Nah, berkarya menunjukkan kebaikan ya, resolusi adik-adik ya, tujuan adik-adik di tahun 2021 ini harus jelas ya. Setelah adik-adik tulis nih misalnya ya, oh aku tahun 2021 mau ini ya. Nah, nggak hanya rencana, tapi harus diaplikasikan, harus dilakukan di dalam kehidupan adik-adiknya. Didoakan dulu, makanya kalau sudah ada rencana Tuhan, aku tahun 2021 mau rajin berdoa, aku tahun 2021 mau rajin ibadah online, tahun 2021 aku mau begini begitu ya. Didoakan ya adik-adik, sehingga tahun 2021 ini kita melangkah menuju ya janji Tuhan ya yang akan kita terima. Ya gitu ya adik-adik ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik sekalian, dan kakak yakin kalian semua maju ya, sukses terus di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik sekalian, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kalian dengar bersama, kita akan menyanyikan dari KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Tapi pakai bahasa Inggris ya, I have decided to follow Jesus. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat. Biarlah kita menenangkan hati kita dan kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat melakukan segala sesuatu hal apapun Tuhan tanpa Engkau. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk mengikut Engkau. Tuhan, biarlah segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, biarlah itu semua nyata di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan, seperti Engkau memberkati Nabi Nuh Tuhan dan keluarga, serta seluruh binatang yang ada di dalam bahtera. Biarlah Tuhan juga memberkati hidup kami, memberkati hidup
adik-adik pelayan, memberkati kami semua para pelayan-Mu. Bapa Surgawi, kami saat ini terbeban untuk mendoakan negara dan bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau vaksin yang dari Cina Tuhan sudah tiba, dan biarlah Tuhan segala proses pemulihan daripada COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar. Biarlah kami semua boleh dipulihkan kembali Tuhan, negara dan bangsa kami boleh bangkit kembali Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang berharap kepadamu tidak dikecewakan, karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga mau berdoa khususnya Tuhan bagi gereja dan bangsa kami Tuhan. Gereja-gerejamu Tuhan yang ada di seluruh muka bumi Tuhan, yang saat ini sedang terguncang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami iman yang teguh Tuhan melalui peristiwa pandemi ini Tuhan. Kami tetap dikuatkan Tuhan, walaupun kami ibadah setiap kali di dalam online, tapi kasih-Mu menembus batas ruang dan waktu Tuhan. Engkau yang tetap memberikan kepada kami iman Tuhan, kekuatan serta penghiburan hanya daripada-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi janda duda yatim piatu, anak miskin yang terlantar Tuhan. Kau memberkati mereka, berikan jalan keluar, berikan rezeki dan berkat Tuhan. Berikan juga Tuhan kemampuan bagi mereka semua untuk tetap bertahan Tuhan di dalam keadaan saat ini Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan khususnya bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit Tuhan, mau tolong sertai dan lindungi mereka. Berikan juga mereka obat penawar Tuhan, juga kesehatan dan pemulihan kembali dari penyakit-penyakit yang juga saat ini Tuhan belum ada obatnya Tuhan. Berikan terobosan-terobosan baru Tuhan para ilmuwan untuk bisa menemukan obat-obat yang saat ini dibutuhkan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami yakin dan percaya uluran tangan-Mu memberkati dan melindungi negara dan bangsa kami serta seluruh di dalam dunia ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami alaskan doa-doa kami ini, dan kami mau maju melangkah di tahun yang baru ini Tuhan dengan segala hal yang baru daripada Engkau. Berikan kami hati yang baru juga Tuhan untuk tetap mengikut Engkau Tuhan, dan biarlah segala rencana dalam kehidupan kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami meminta di dalam doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jen. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Seperti yang biasanya, bahwa persembahan yang telah diberikan mohon untuk dibawa ke gereja ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 81, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama akan dinyanyikan sebelum persembahan diberikan, dan bait yang kedua akan dinyanyikan setelah persembahan diberikan. Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan.
akan menyanyikan baitnya yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat membantu jalannya pelayanan di gereja kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami yang memberi dan yang tidak memberi, agar kami semua tetap dilindungi oleh Padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik teruna sekalian, kakak akan memberikan pengumuman pada kalian semua bahwa tanggal 30 Januari tahun 2021 ini kita akan merayakan HUT PT ya yang ke-38. Nah, kakak mau kalian semua melakukan aktivitas yaitu kompetisi mading namanya ya. Kalian akan membuat mading ya dengan judulnya yaitu makna Natal tahun 2020 bagi kalian. Lalu yang kedua ya, kalian boleh pilih salah satu yang kedua yaitu apa yang akan kalian lakukan di tahun 2021 ya. Nah, adik-adik sekalian, contoh daripada mading seperti ini. Nggak usah repot-repot, pakai aja semua benda yang ada di sekitar kalian ya untuk membuat mading ini menjadi kreasi yang sangat indah dan bisa dibaca oleh seluruh adik teruna yang lain. Oke, kakak yakin dan percaya bahwa kalian semua bisa melakukannya ya. Paling lambat tanggal 24 ya dikumpulkan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Adik sekalian, kita akan masuk dalam penutupan ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak minta kalian semua berdiri untuk membuka Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh menyelesaikan ibadah online kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai adik-adik layan sekalian meskipun dalam online, juga kakak-kakak layan sekalian dari hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Adik sekalian, kami dari pengurus pelayan teruna mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru.